Bumi Langit Cinematic Universe bakal memperkenalkan satu lagi karakter baru mereka dengan project series pertamanya, Tira. Seorang mahasiswi bernama Suci yang mengejar impiannya sebagai stunt woman, tapi kehidupannya berubah ketika Suci terseret ke dalam urusan mistis yang tidak terduga. Dan ada kutukan yang harus segera dia lepaskan. Nah, sebelum nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Tira. So, kalau gitu gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Series Tira bakal jadi serial pertama jagat sinema Bumi Langit setelah sebelumnya merilis semua proyeknya dalam format film. Series ini adalah entry keempat Bumi Langit setelah Gundala, Sri Asih, dan Virgo and the Sparklings. Ceritanya mengadaptasi karakter Tira, superhero wanita lokal yang diciptakan oleh Bapak Nono GM yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973. Tira ini adalah karakter wanita yang pada awalnya sebenarnya tidak memiliki kemampuan superhuman. Namun dalam perjalanannya dia malah mendapatkan kemampuan memanggil roh 9 naga. Series Tira diproduksi sama Screenplay Bumi Langit sebagai series original Disney Plus Hotstar dan disutradarai sama direktur asal Malaysia Zahir Omar. Sementara itu, Joko Anwar dan Anthony Bunsio terlibat selaku produser eksekutif. Bismarck Kekurniawan, CEO dan founder Bumi Langit Entertainment juga terlibat sebagai produser. Joko Anwar memberikan alasan kenapa dia memilih sutradara asal Malaysia untuk mendirect series ini. Joko Anwar bilang kalau jagat sinema Bumi Langit adalah sebagai showcase talenta-talenta terbaik bukan hanya di Indonesia tapi juga regional. Talenta-talenta yang luar biasa dan craftsmanship yang tinggi disebut sebagai kriteria yang dicari untuk sutradara dari jagat sinema Bumi Langit. Bang Joko mengaku kalau dia sudah lama mengenal Zahir yang juga sudah lama bekerja di Indonesia sebagai TV Commercial Director, dan sebelumnya Zahir juga mendirect film Fly By Night dari tahun 2018 yang juga dibintangi sama Joko Anwar. Series Tira merupakan hasil adaptasi dan ceritanya ditulis oleh Elin Jaya Sukmana bersama dengan Ian Adiwibowo, Pratiwi Juliani, dan Mian Tiara. Menariknya, di acara JAFF 2023 kemarin, Elin menyebutkan kalau tim penulisnya cuma mendapatkan sumber dan referensi cerita yang sangat sedikit. Dia bahkan cuma menerima deskripsi latar belakang karakter Suci hanya satu paragraf aja. Tapi ini dijadikan kesempatan buat tim penulis sebagai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengeksplorasi dan adaptasi, baik itu cerita atau karakternya. Bang Jokan mengatakan kalau pembuatan series ini sudah dimulai sejak tahun 2020, tapi karena terkendala pandemi dan resource yang terbatas, akhirnya baru bisa dirilis 3 tahun kemudian. Bisa dibilang waktu yang cukup lama untuk memproduksi serial superhero dengan 8 episode. Series ini memulai proses syutingnya pada Februari 2022 selama 65 hari dengan lokasi syuting berada di Jakarta, Bogor, dan di Batam. Visual efek untuk series Tira dikerjakan oleh studio animasi dan VFX asli Indonesia yang berpusat di Jakarta, yaitu Lumine Studio yang sebelumnya juga udah mengerjakan film Sri Asih, dan mereka baru aja menang nih Piala Citra di Festival Film Indonesia 2023 tanggal 14 November kemarin. Selain mengerjakan film lokal, Lumine Studio juga punya track record internasional, yaitu film series asal Korea seperti film Concrete Utopia dan series Moving. Series Tira bakal punya rating umur 13+, so bisa dibilang ini masih family friendly dan bisa ditonton untuk anak 14 tahun ke atas. Bakal punya 8 episode juga yang rilis tiap minggunya, dengan episode perdananya dijadwalkan untuk tayang di Disney Plus Hotstar tanggal 16 Desember 2023. Total keseluruhan durasi seriesnya mencapai 360 menit, yang artinya kalau dibagi rata, satu episode itu berdurasi 40 menitan. Sebelum tayang di Disney Plus Hotstar, Bumi Langit udah menggelar special screening di Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF 2023 pada 29 November lalu. Dan Joko Anwar dan Zahir Omar juga telah menyiapkan sebuah kode dari kelanjutan Tira maupun cerita jagat sinema Bumi Langit selanjutnya. Kode tersebut kabarnya akan muncul di episode ke-8 alias episode terakhir seriesnya. Mungkin bakal ada credit scene atau cameo karakter yang akan di set up untuk cerita selanjutnya di jagat sinema Bumi Langit, yang mana kita tahu kalau project selanjutnya adalah Godam dan Tira. Cast and Character. Series ini dibintangi sama berbagai aktor dan aktris Indonesia top dan berbakat seperti Chesley Islan sebagai karakter utama kita, Suci, alter ego dari Tira, dimana Suci adalah seorang mahasiswi yang mengejar profesi impiannya sebagai stunt woman walaupun dia takut ketinggian. Next ada Bisma Mulia sebagai Ben, asisten dosen di tempat Suci berkuliah yang ikut terlibat dalam konflik yang melibatkan Suci, dan katanya masa lalu Ben ini berkaitan dengan masa lalu Suci juga. Lalu ada Agnes Naomi sebagai Maudi, sahabat sekaligus housemate-nya Suci. Maudi sendiri berambisi untuk menjadi seorang aktris
legendaris, tapi dia memulainya dari titik terbawah dulu, yaitu menjadi ekstras. Terus ada Karina Suwandi sebagai Widya, aktris laga legendaris yang diidolakan dan jadi sumber inspirasinya Suci. Kemudian Jeremy Juanito Tobing sebagai Haikal, seorang anak orang kaya yang sombong sekaligus merupakan stunt choreographer. Habis itu ada Egy Fedli berperan sebagai villain misterius bertudung merah di trailernya yang masih belum diketahui identitas karakternya. Selain itu, pemeran pendukung lainnya ada Astri Welas dan Sari Kuswoyo yang perannya masih belum diketahui. Juga ada Marcel Sihaan dan Volan Humonggio yang masing-masing jadi penjahat yang bakal dihadapi sama Tira. Storyline. Tira adalah seorang karakter pahlawan super perempuan ciptaan Nono GM yang diperkenalkan pada tahun 73 dalam seri komik perdana Tira berjudul Tira vs Robot Kungfu. Tira alias Suci kalau di komiknya adalah seorang mahasiswa cantik dari keluarga kaya raya yang memiliki segalanya. Karena sudah merasa memiliki segalanya, Suci merasa kehilangan makna hidup alias gabut. Dalam kehampaannya itu, Suci akhirnya menantang dirinya sendiri untuk menjadi sosok pahlawan yang bersumpah melawan kejahatan dan ketidakadilan. Berbekal kemampuan bela diri dan teknologi canggih, Suci lalu menerjunkan diri ke berbagai kasus kriminal dengan memakai topeng dan alter ego sebagai Tira. Tira menguasai beberapa ilmu bela diri seperti Thai boxing, karate, taekwondo, dan lain-lain. Selain itu, keluarga Tira juga memiliki semacam perusahaan teknologi dan persenjataan yang canggih. Resource inilah yang digunakan Tira untuk bertarung melawan musuh-musuhnya. Di komik Godam Hitam Putih, Tira beroperasi didukung dengan teknologi canggih yang salah satunya adalah asisten berupa Artificial Intelligence atau AI. Nama AI-nya adalah Chelsea, yang merupakan referensi buat Chelsea Islan sebagai pemeran Tira di series live action ini. Tapi bukan cuma itu kemampuan Tira, dia juga selalu didampingi sama 9 siluman naga. Jika Tira bermeditasi, para siluman tersebut akan keluar dari tubuh Tira berwujudkan 9 macam raksasa. Tira bisa meminjam kekuatan para siluman naga ini jika dibutuhkan. Kejadian asal-muasal Tira bertemu dengan 9 naga ini ada di komik asalnya karya Nono GM berjudul 9 Pintu Naga. Di sana Tira berpetualang di sebuah planet asing di mana dia menemukan sebuah pusara yang mengantar dia ke goa yang dijaga oleh 9 siluman naga. Mereka dikurung di sebuah goa yang berpintu-pintu di mana Suci harus mengalahkan satu persatu siluman naga ini untuk bebas dari tempat itu. Wujud para siluman naga ini juga berbeda-beda dalam beberapa versi cerita Tira. Di versi klasik komik 9 Pintu Naga tahun 77, naganya diceritakan dalam bentuk asli manusia, tapi mereka adalah siluman yang bisa berubah menjadi naga. Lalu di cerita Patriot, para siluman atau roh naga ini muncul dengan bentuk manusia raksasa. Sementara di versi terbarunya di Tira Audio Series, naganya adalah naga beneran yang merupakan hewan. Entah munculnya dalam wujud roh atau wujud fisik, tapi pada umumnya bentuknya ya adalah hewan naga. Tapi siapa sih sebenarnya 9 naga ini? Mereka adalah 9 bersaudara penjaga goa naga yang berada di planet Xaver. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tapi semuanya mampu berubah menjadi naga. Mereka merasuki dan memberikan kekuatan baru kepada Tira yang berhasil menjebol seluruh pintu naga dan memberikan pusaka pada putra mahkota kerajaan Lekerkop. Di awal seri komik Tira, Pak Nono GM membuat setting Tira ini berlatar di kota imajinatif bernama Las Vento, merupakan daerah asalnya Tira di mana tempat dia beraksi. Jadi ini kayak kota Gotham atau metropolis kalau di DC. Tapi seiring berjalannya waktu, petualangan Tira ini akhirnya dibuat di kota Yogyakarta. Di versi Godam Putih Hitam, Las Vento dijadikan nama perusahaan yang dikembangkan oleh keluarga Tira, sekaligus jadi markas atau base campnya Tira. Tira juga punya beberapa musuh bebuyutan, di antaranya adalah Dr. Jonathan. Dia semacam profesor gila yang menggunakan kepintarannya untuk eksperimen hal-hal jahat. Dia muncul di komik Robot Kungfu dan Monster. Lalu kemudian ada Citroen, penyihir jahat yang pertama kali muncul di komik Perang dan Cahaya Kehancuran di tahun 77. Citroen diceritakan sebagai paman dari seorang ratu di kerajaan Quatron yang ada di planet lain. Tujuan Citroen ke bumi adalah untuk menculik para jagoan bumi seperti Tira, Gundala, Godam, hingga Tora. Citroen ini memiliki kekuatan sihir dan bisa berubah menjadi asap. Tira ini juga agak sedikit berbeda dengan jagoan-jagoan bumi langit yang lain. Tira adalah vigilante atau anti-hero yang ruthless atau tidak kenal ampun. Dia tipe karakter petarung yang nekat dan tidak segan menggunakan senjata api. Di versi live actionnya kemungkinan juga bakal sama karena di first looknya kemarin, di tangan kiri jubah kostumnya Tira ini kita bisa melihat ada berbagai macam senjata api yang nantinya akan digunakan oleh Tira dalam aksinya. Sepanjang sejarah publikasinya, Tira punya beberapa versi cerita. Yang pertama ada versi cergam atau komik klasik yang ditulis langsung sama kreatornya, Pak Nono GM. Suci di cergam klasik ini diceritakan sebagai anak orang kaya, seorang remaja yang punya keahlian bela diri, dan karena kehidupannya yang sudah sangat tercukupi
tercukupi oleh orang tuanya, dia merasa dirinya ini hampa sehingga dia mencari kesibukan dengan menjadi seorang superhero. Penjahatnya pun bermacam-macam, ada manusia robot, si robot kungfu, sampai si penyihir Citroen. Lalu ada juga cerita tentang naga-naga yang udah kita jelasin tadi, pokoknya semuanya ya. Kemudian ada juga Tira versi Patriot dari Jagat Pusaka yang ada di komik Prahara Patriot dan komik Godam Putih Hitam. Lalu ada versi novelnya yaitu Tira Perkara Pertama yang menceritakan Suci yang melawan orang yang mencurigai dan menuduhnya sebagai pembunuh di suatu desa. Lalu ada Tira di audio series yang benar-benar menjadi format baru, di mana di sini Suci tetaplah anak orang kaya yang jago bela diri, tapi ditambah latar belakang keluarganya, di mana orang tuanya punya perusahaan batubara dan intan. Lalu motivasinya di sini bukan karena Suci gabut lalu menjadi Tira, tapi karena dia ingin mencari ayahnya yang hilang, di mana dia bermimpi kalau ayahnya hilang di telan naga. Namun karena dia anak orang yang kaya, tentunya identitasnya lebih baik disembunyikan dengan memakai topeng, karena ternyata musuh-musuh yang dia hadapi itu nggak hanya kriminal tapi juga polisi. Dan terakhir yang paling baru ya pastinya Tira series live action ini. Dari sinopsis resminya, series live action Tira akan mengikuti kisah Suci, seorang gadis biasa berusia 23 tahun dengan ambisi luar biasa. Walaupun fobia atau takut ketinggian, dia tetap gigih untuk mencapai impiannya menjadi stunt woman profesional. Kisah Suci mulai berubah saat dia terjebak dalam sebuah kutukan mematikan yang dia terima setelah menyelamatkan 9 orang anak dari sebuah ritual misterius. Setelah kejadian itu, Suci hanya memiliki waktu 40 hari untuk membebaskan diri dari kutukan tersebut atau dia akan kehilangan nyawanya. Suci harus menyeimbangkan kesibukan antara membangun karir, mempertahankan prestasinya di kampus, dan juga sambil berusaha untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi kutukan itu juga punya efek samping sendiri. Suci jadi memiliki berbagai kekuatan. Banyak yang percaya kalau kutukan yang dimaksud di sini akan ada kaitannya dengan salah satu kekuatan dalam komik, yaitu bisa memanggil roh naga. Nah, beda dengan versi komik, kutukan yang ada di sini versinya agak lekat dengan unsur mistis dan mitologi lokal yang juga sering terlihat sejak film Gundala sampai film Sri Asih yang juga kental dengan unsur mistisnya. Walau Suci bisa memanfaatkan kekuatan kutukannya, situasi justru semakin menjadi rumit ketika Suci menyadari kalau dia terjerumus dalam sebuah perang rahasia. Nggak cuma itu, perang tersebut ternyata juga melibatkan orang-orang berpengaruh dan sebuah kekuatan kuno misterius dari masa silam. Series Tira ini juga akan memperkenalkan kita ke sebuah bahasa fiksi baru yang dibuat khusus untuk jagat sinema Bumi Langit. So seperti bahasa Parseltongue yang di Harry Potter atau bahasa Elvish di Lord of the Ring, Bumi Langit juga punya bahasa sendiri yang bisa kalian dengar di awal teaser kemarin. Nah, nama bahasanya adalah Armeluh Irasami yang diciptakan sama Ian Adiwibowo, salah satu tim penulis di series Tira. Di dalam jagat sinema Bumi Langit, bahasa ini sudah ada sebelum peradaban masa manusia itu ada. Armeluh Irasami kalau diterjemahkan ke bahasa manusia, kira-kira artinya ibu kami yang terpenjara atau terkurung. Movie, comic, novel, and audio series recommendation. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam dan mau mengeksplor backstory dan originnya Tira, biar makin familiar sama cerita dan kemampuannya, kalian bisa baca beberapa komik seperti Tira dan Virgo, terbitan 2014, dimana ini jadi kemunculan pertama Tira di komik modern setelah vakum selama lebih dari berapa puluh tahun tuh, dari 1981. Kali ini, Tira duet bersama jagoan perempuan lainnya, yaitu Virgo, yang kebetulan juga karakter utama di film Bumi Langit sebelumnya. Tira juga mendapatkan peran penting dalam seri komik jagoan Indonesia terbitan 2018, yaitu Patriot Prahara, yang cerita tentang pertarungan antara Adi Satria Indonesia. Kalian juga bisa baca komik Godam Putih Hitam di mana Tira muncul sebagai secondary karakter yang digambarkan sebagai algojo kebenaran. Komik ini juga mengenalkan adanya hubungan persahabatan antara Godam dan Tira yang bisa pas juga sebagai persiapan untuk film selanjutnya, yaitu Godam dan Tira. Selain komik, kisah solo Tira juga muncul dalam bentuk novel digital berjudul Tira Perkara Pertama yang bisa kalian baca gratis di Wattpad, dan ada juga audio series berjudul Tira Tragedi yang bisa kalian dengerin gratis di official Spotify dan YouTube channel Bumi Langit. Selain itu, series ini juga bagian dari jagat sinema Bumi Langit dan tentunya punya koneksi dengan film-film sebelumnya. So recommended buat kalian untuk ngikutin franchise-nya secara keseluruhan dan nonton film Gundala, Sri Asih, dan Virgo and the Sparkling yang di sini mungkin bisa ngebantu kalian buat makin paham sama detail atau Easter eggs yang muncul di series ini. Dan semuanya bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Tira. Kalau kalian udah nonton seriesnya, episode 1, 2, 3, 4, dan kalau kalian mau diskusi, mungkin kalau banyak yang nonton kita bakal bahas setiap episodenya. Dan buat yang udah nonton, silahkan tulis review kalian di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.